Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan kembali memberikan tutorial bagaimana cara mempertajam bilah dengan alat seadanya. Di sini ada sharpening pada karatan ya, pada karatan sharpeningnya dari bekas pengintal benang, tapi manfaatnya tidak kalah dengan yang baja-baja modern, baja premium. Lebih ke fungsional sih. Kalau ini kan premium, yang ini karatan dan gampang karatan. Nah, kita akan coba memberikan tutorial mengasah instan, tapi tetap memberikan ketajaman yang layak, yang ajib, yang tentunya tajam, benar-benar tajam, bukan tajam semua. Baik, di sini kita coba pilih ini pisau sembelih kambing, sembelih sapi. Materialnya baja Perjeep Land Rover model full galisono keling, hidden tang, beksi dalam, dipin pakai dural. Kita cek dulu untuk ketajaman awalnya. Empuk, gurih, di slice tisu benar-benar lembut, halus, dan ketika kita kelokkan dia ngikut bilahnya, ngikut sobekannya, slice-nya, sayatannya benar-benar ngikut, alias benar-benar tajam ini ya. Nah, kita coba ini, kita tumpulkan, ambillah yang paling karat biar gak benar-benar real ya. Ambil yang paling karat, ini karatan. Kita tumpulkan begini, megangnya cuman begini, seret, digesekkan 3 kali tanpa tekanan, insya Allah dia sudah tumpul. Di kertas pun tidak mampu mengiris, baik pelan maupun cepat tidak mengiris, benar-benar tumpul. Nah, tumpul ini ya. Selanjutnya masih menggunakan alat yang sama, yaitu sharpening bekas pengintal benang. Ini handlenya paling kayu apa gitu, kurang bagus tapi lebih fungsional. Stoppernya segini nih. Kalau untuk pemula pasti ngebentur-bentur, tapi kalau yang sudah biasa ini tidak sampai terbentur meskipun pendek. Panjangnya dari stopper ini, panjang dari stopper ini cuman 19 cm. Kalau panjang dari sini 25,5. Kalau lingkarnya 3,5, diputar ini meteran 3,5. Lanjut kita coba. Jadi pelan saja. Pertama begini, sharpening dipegang tangan kiri, bilah tangan kanan, megang begini, seret, gesekkan ke bawah, pelan dulu, dari pangkal menuju ujung ini ya. Dari pangkal menuju ujung sisi sebelah kanan, seret ini. Jangan sampai natap di sini, diusahakan tidak sampai ngebentur stopper. Seret gini, sudutnya antara 10 hingga 15 derajat dari pangkal hingga ujung, seret gini. 1 kali berbalas di sisi kiri, 1 kali dari pangkal ke ujung. Tidak tegak begini ya relax aja, tidak tegak begini nanti kesulitan, tapi relax. Posisinya ini yang miring, sharpening atau honingnya yang miring. Kebetulan ini sharpening, kalau kebiasaan kita pakai honing. Nah, ini coba, kita mau mencoba dengan sharpening, apakah mampu. Ini relax, posisinya miring gini, relax. Nah,
kita gesekkan begini. Instan, ini mengasah dengan instan, tidak khawatir beset-beset, lebih cepat, tajam awet, dan benar-benar tajam, bukan tajam semu. Bisa dipraktekkan di RPH gitu ya. Jadi tidak katanya, tidak opo jari ini, opo jari ini, tidak. Tapi di sini kita berani jamin dengan mempraktekkan langsung ke RPH. Nah, ini digesekkan begini hingga terasa halus. Digerakkan itu tidak ada sendatan lagi, kiri dan kanannya tidak ada sendatan. Yang perlu diingat, tekanan dan sudut kemiringan. Tekanannya tidak terlalu ditekan, juga tidak terlalu ngambang. Sudut kemiringan konsisten dari pangkal hingga ujung antara 10 hingga 15 derajat. Nah, diusahakan tidak membentur stopper. Lalu kita teskan di kertas dulu. Kita tes di kertas dulu untuk memberi semangat kita, ini sudah belum gitu kan. Kita teskan. Nah, Masya Allah, sudah tajam. Tadi tidak kita hitung ya, karena masih uji coba ini. Coba kalau biasanya kita pakai honing yang halus, bahkan honing yang mahal, yang material bohler atau yang mengandung magnet. Yang kecil ini honing. Yang bohler ini sharpening tapi fine cut. Jadi dia teksturnya di kasat mata terlihat ada seratnya, tapi diraba benar-benar halus. Kalau yang ini kasat mata dia halus, diraba juga halus, dan kehalusannya hampir sama. Oke. Tapi kali ini kita pakai sharpening material dari pengintal benang yang karatan, itu sudah karatan, sudah usang gitu. Dicari di sini kelompok yang paling karatan ini kan. Karatan guys. Oke. Seperti ini. Sudah halus. Nah, ukuran segini nih, kehalusan ini sudah bisa dipakai untuk menyembelih sapi. Tapi ketika kita bisa meningkatkan level di slice tisu, kenapa tidak gitu kan? Maka cari stropping. Nah, ini kita ready stock stropping premium ukuran medium. Yang jumbo masih proses ya, yang jumbo ini stropping premium. Ini contoh yang sudah kebuka. Yang belum dibuka ini seperti ini, masih dibungkus plastik. Kalau KD kuda domba, warnanya coklat ini kuda, yang hitam domba. Kalau yang merah biru ini sapi-sapi, tapi yang sapi full dan sapi up. Teksturnya sapi-sapi ini, teksturnya yang merah ini lebih halus daripada kuda. Terus ketika dibalik, yang biru ini lebih halus daripada yang domba. Nah, itu yang sapi-sapi. Jadi kalau bisa ngoleksi dua ini lebih baik gitu. Atau satu, tergantung bilah yang Anda miliki. Kalau cuma punya bilah 1, 2 sampai 5, satu stropping cukup. Tapi kalau koleksinya banyak, terkadang itu ada material baja atau bilah kita ini yang tidak mau dengan kulit sapi, maunya kulit domba, maunya kulit kuda, dan seterusnya. Nah, itu karena sudah saya bisa menyampaikan itu karena sudah berpengalaman, dalam artian setiap hari yang kita pegang, yang kita elus, yang kita garap ini bilah-bilah pisau dan golok. Jadi tahu ini kenapa nggak mau. Tadi coba kita stropping dengan menggunakan varian kuda, oh ternyata bisa. Nah, seperti itu. Lanjut tutorialnya, tadi di slice kertas ya, sekarang kita naikkan levelnya di slice tisu dengan cara menstropping. Cara menstropping ini tidak dianjurkan ya, ditaruh di paha ini tidak dianjurkan, karena supaya terlihat di kamera saja. Jadi ditempatkan di lantai yang sekiranya tidak licin. Kalau misalkan lantainya tackle gitu, cari handuk atau keset ya, supaya ini tidak bergerak, jadi anteng gitu kan. Setelah itu kita dimulai dari atas, posisi bilah menghadap ke atas, dari ujung didorong ke bawah menuju pangkal, sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat. Lalu dibalik, mata bilah menghadap ke bawah, dari pangkal ditarik ke ujung, seret begini. Sudut kemiringan konsisten sama 10 hingga 15 derajat, ya antara 10 derajat inilah. Tergantung bilahnya. Nah, ini juga ilmu lagi, tergantung bilahnya. Kalau convex, kalau micro bevel, kalau flat itu juga beda-beda. Maka
saya sering sampaikan 10 hingga 15 derajat itu ya dikondisional sendiri, dikondisikan sendiri, nanti akan ketemu gitu. Ada yang bilah itu ketika dikasih sudut 10 derajat dia nggak mau, maunya flat, jadi seperti dilaping gini, flat, ngeflat, seperti dilaping posisinya, ngelap seperti dilap. Nah itu malah ketemu tajamnya. Nah begitu saya sudutkan begini, dia malah nggak bisa slice tisu. Saya ulangi lagi, coba dilaping, bisa. Nah itu juga ilmu kan. Jadi di situ akhirnya tahu, oh ternyata sudut kemiringan segitu. Maka kata-kata 10 hingga 15 derajat ini dicari sendiri, tidak bisa menjadi patokan. Standarnya 10 derajat itu tidak bisa. Kalau bilahnya banyak, koleksi bilahnya banyak, akan tahu dan ngerti sendiri nantinya. Jadi bilah itu ada yang flat, ada yang punggung bilahnya 2,5, 3,5, 4 sampai 6 mili pun ada bilah sembelihan. Jadi di situ ada ilmunya ternyata. Di situ tidak bisa disamaratakan 10 derajat, tidak bisa. Ketika kita sudah memegang, mengerjakan, maka akan tahu sendiri jawabannya. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya sampaikan 10 hingga 15 derajat itu sebagai patokan saja supaya tahu. Nah ini cara cepatnya begini, biar kelihatan ya. Ini tidak disarankan di paha kalau masih pemula, nanti takutnya kebablasan kan gitu. Ini supaya kelihatan di kamera saja. Oke, cara cepatnya begitu. Pelannya begini. Nah, ini versi yang gampang dan tidak beresiko. Dorong tarik namanya. Ada lagi yang sebelum saya ulangi lagi. Ini versi dorong tarik, dan nanti terakhiran, yang paling terakhir dorong ke bawah, lalu dorong ke atas, dorong ke bawah, dorong ke atas, dikunci namanya. Sudah, setelah dikunci ini sudah bisa kita tes. Nah itu varian pertama, contoh pertama ketika menstroping. Selanjutnya ada cara menstroping itu dengan gaya dorong saja, sudut kemiringan sama, cara menstropingnya sama, tapi dia didorong saja sampai 5 kali lalu dibalas ke atas, dorong ke atas, ngambilnya dari bawah, mata bilah menghadap ke bawah, didorong ke atas begini. Kalau dia 5 ya 5 kali, misalkan ini 5 lagi 5 kali, kalau 10 ya 10 kali, kalau 3 kali ya 3 kali berbalasnya begini. Ini versi 2. Nah, versi pertama tadi dorong tarik ya, sekarang ini dorong seperti itu. Ada versi zigzag atau silang, jadi dorong tarik, dorong tarik, dorong seperti itu. Bisa dicoba dikombinasikan dengan cara teknik yang seperti itu tadi. Bisa dorong tarik, bisa dorong atau silang, dorong tarik, dorong seperti itu. Lalu kita tes lagi di tisu. Tadi kan di slice kertas ya, kita naikkan di tisu. Nah ini sudah bisa. Nah, halus. Dari slice tisu kita tumpulkan, lalu kita tajamkan kembali hingga slice tisu. Hanya bermodalkan sharpening bekas pengintal benang yang karatan. Nah ini sampai ngebelok, ini berarti kan saking tajamnya. Dan ini jangan dikata tajam semu gitu, karena fungsi ketajaman kan buat nyembelih, bukan buat tebas-tebas rambut atau mainan tisu, kresek dan sebagainya, tidak. Kalau penasaran misalkan ini di kertas bagaimana gitu ya, tadi kan sudah di kertas, kita megangnya gini aja, megang lebay, bahasa Malangannya megang kemenyek gini ya. Nah ini dikelok-kelokkan sudah, karena tisu itu sudah levelnya di atas sendiri, artinya dari tisu turun ke kresek, turun ke kertas gitu. Kalaupun tuh ada yang tisu diremet-remet lalu lebih gampang gitu, diremet-remet lalu dibelah itu lebih gampang. Terus kertas digulung, digesekkan, itu kesemuanya permainan, hiburan buat kita supaya tidak bosan mengasah gitu ya. Intinya ketajaman dan dipakai untuk menyembelih, enak, nyaman, ihsan, syar'i, itu intinya gitu. Adapun media batu, honing, sharpening, mesin BG, bahkan mesin gerinda saja, itu semua media, alatnya gitu. Jadi jangan fanatik dengan satu alat
waduh kalau nggak batu nggak boleh itu dan lain sebagainya, tidak. Atau yang hanya bisa dengan honing sharpening lalu mencas yang batu, walah capean, tidak. Semuanya punya pendapat, punya keinginan, punya fanatisme sendiri-sendiri. Jadi kita legowo saja, jangan jadi orang yang fanatis gitu ya. Jadi orang yang fanatik jangan. Ilmu sama dan ilmu itu berkembang gitu. Yang penasaran misalkan dengan kresek, dicoba dengan kresek, ya enak-enak saja. Pegang lebay misalkan 2 jari, ini halus gitu, seperti itu. Lalu bisa kita coba dipakai untuk menyembelih di RPH gitu. Tergantung eksekutornya, berani nggak pakai segini gitu, pakai sembelih sapi. Ini berapa senti ya? Kita cek. Materialnya baja Perjeep Land Rover 24,5, berani sebenarnya. Kalau di RPH ini berani. Terlebar di pangkal 3,3 dan dia ketebalannya 3,5 mili, menipis. Tempat tradisional sepuh air. Cus gitu. Oke, seperti itu tutorial cara mempertajam bilah dengan sharpening karatan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu buat pemula khususnya, dan buat eksekutor tahunan, musiman barangkali. Jadi kita ready untuk stropping maupun sharpeningnya ready. Untuk yang premium karena hanya kolektor atau orang-orang tertentu sih yang peminatnya. Jadi mesti yang laris itu yang murah meriah gitu kan. Kalau bisa bagus tur murah gitu kayak banyak tunggalnya. Orang berkeinginan itu kalau bisa kualitasnya bagus tapi murah, ya sama kayak makanan. Kalau bisa banyak enak tapi murah gitu, sama itu manusiawi, wajar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.